تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang membimbing kita semua hadir di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Hadirnya kita di dalam majelis ini sedikit pun tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai ibadah, bernilai keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berangkat sampai pulang barulah selesai catatan kemuliaan itu untuk kita semua. Nabi SAW mengatakan salah satu kemuliaan seseorang ketika datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan adalah man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas kita mempelajari sejarah hidup manusia-manusia yang lain sebelum kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari sejarah hidup panutan kita, junjungan kita, orang yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan mempelajari sejarah kehidupan beliau, maka kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang itu dianggap beriman sampai dia mencintaiku, kata Nabi, lebih daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya, dirinya, bahkan seluruh manusia. Baik Bapak Ibu, terakhir kajian sirah kita berhenti pada pembahasan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk dakwah pada musim haji. Jadi begini, setelah meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Talib, sekaligus setelah itu disusul oleh meninggalnya istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, Nabi betul-betul mendapatkan kesempitan dalam berdakwah.
banyak tempat-tempat dakwah di kota Mekah yang dilarang oleh orang-orang Quraisy. Ya, bahkan ketika Nabi berdakwah, Nabi mendapatkan tekanan dan penolakan dengan cara yang kasar, Bapak Ibu. Akhirnya Nabi pindah ke Taif. Harapannya orang-orang Taif mau menerima dakwah beliau dan beliau bisa membangun kekuatan Islam di sana. Tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya orang-orang Taif menolak Nabi dengan cara yang kasar, bahkan melempari Nabi dengan batu, melempari Nabi dengan kotoran. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada anak angkatnya yang saat itu menyertai beliau ke Taif. Nama anak angkatnya siapa? Zaid bin Harithah. Ada dua nama Zaid yang terkenal, Bapak Ibu, saat itu. Ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Sabit adalah Kutabul Wahyi, penulis wahyunya Rasulullah SAW, penulis Al-Quranul Karim. Ya. Sedangkan Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah. Kemudian saat itu Nabi berkata kepada Zaid bin Harithah, sudah kita pulang aja ke Mekah. Kata Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, orang-orang Mekah telah membencimu dan mereka akan melakukan sesuatu yang lebih parah dibandingkan sebelumnya kepadamu. Kata Nabi, enggak apa-apa, kita pulang aja ke Mekah. Ketika perjalanan menuju Mekah, Bapak Ibu, Nabi bertemu dengan seorang laki-laki namanya Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi ini termasuk orang yang berpengaruh di kota Mekah. Ya. Maka kata Mut'im bin Adi, wahai Muhammad, kamu jangan takut pulang ke Mekah. Aku yang akan menjamin keamanan dan keselamatan. Maka Nabi SAW ketika masuk ke Mekah, beliau tawaf. Saat itu Mut'im bin Adi berkata, aku yang menjamin keselamatan Muhammad. Aku yang menjamin keamanan Muhammad. Siapa yang mengganggu Muhammad, berarti dia telah mengganggu kehidupanku dan kabilahku, kata Mut'im bin Adi. Maka saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Nabi mengenang kebaikan Mut'im bin Adi, Bapak Ibu. Kapan? Ketika perang Badar. Jauh sebelum perang Badar terjadi, Mut'im bin Adi ini meninggal dunia, jemaah rahimakumullah, dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Setelah selesai perang Badar, ada 70 orang kafir yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi saat itu berkata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, maka aku akan lepaskan kalian tanpa bayaran, tanpa tebusan apapun, karena aku mengingat bagaimana kebaikan Mut'im bin Adi kepadaku. Subhanallah. Jadi walaupun orang kafir, walaupun orang non muslim, walaupun orang musyrik, kalau mereka berjasa dalam kehidupan kita, terutama apalagi ada jasa dalam dakwah Islam, ya jemaah rahimakumullah, maka kita diharuskan untuk membalas kebaikannya. Ya, membalas kebaikannya, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW setelah itu di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah SWT. Setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau bercerita kepada orang-orang, tapi orang-orang saat itu berkata bahwa Nabi Muhammad telah ngelantur. Ada ucapan yang lebih parah daripada itu, yakni ucapan yang datang dari Abu Jahal yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad tidak waras dan seterusnya. Ya. Awal-awalnya orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan berita Isra itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, tempat-tempat dakwah itu masih banyak yang ditutup oleh orang-orang kafir Mekah. Nabi tidak leluasa, dan saat itu Nabi tidak mendapatkan kemerdekaan, kebebasan untuk berdakwah. Jemaah rahimakumullah. Makanya kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin itu adalah ketika bebas berdakwah dan bebas menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kaum muslimin tidak bebas, mau azan enggak boleh, mau pakai jilbab enggak boleh, mau sholat berjamaah enggak boleh, mau bangun masjid enggak boleh. Sesungguhnya kaum muslimin saat itu tidak merdeka, jemaah rahimakumullah. Nah, saat itu dakwah masih belum merdeka, tidak bebas, Bapak Ibu. Maka karena tempat-tempat dakwah banyak yang ditutup, kemudian orang-orang kafir Quraisy banyak yang menghalangi Nabi untuk berdakwah, maka Nabi SAW menggunakan kesempatan penting
untuk menyampaikan pesan-pesan dakwanya. Bagi beliau kesempatan yang sangat penting untuk menyampaikan pesan dakwah itu adalah saat musim haji. Karena saat itu banyak orang dari seluruh penjuru dunia datang untuk berhaji sekaligus untuk berdagang. Jemaah rahimakumullah. Orang itu kan tergantung apa yang ada di dalam otaknya, Bapak Ibu. Kalau dia seorang pedagang dan orang yang mengumpulkan harta, jemaah rahimakumullah, maka ketika ada kesempatan banyak perkumpulan orang, dia akan gunakan kesempatan itu untuk berdagang. Ya. Kalau orang itu yang dicari adalah ilmu, sedikit-sedikit ilmu, dia ingin menambah ilmunya. Ketika ada perkumpulan banyak orang, dia berusaha bagaimana dia bisa menambah ilmu dari perkumpulan ke perkumpulan tersebut. Karena yang ada di dalam pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah, dakwah dan dakwah, maka ketika ada kesempatan yang semacam itu, Nabi gunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, dakwah musim haji. Perlu panjenengan ketahui bahwa haji ini sudah ada sebelum Islam datang di kota Mekah, dibawa oleh Nabi SAW. Karena haji ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh anak cucu beliau, kemudian diteruskan sampai saat itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian cuman ada perbedaan ya antara haji Nabi Ibrahim dengan haji yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi musim haji ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah musim haji. Musim haji dan waktu pasaran bangsa Arab merupakan kesempatan yang sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Orang kalau pikirannya dakwah, ada kesempatan sedikit langsung berdakwah. Ada kumpulan orang-orang langsung diajaknya kepada jalan Allah SWT. Orang kalau niatnya berdagang, niatnya cari duit, ada kesempatan sedikit dia gunakan untuk berdagang supaya bisa dapat duit. Jemaah rahimakumullah. Nah, orang Arab saat itu ketika haji, Bapak Ibu, mereka tidak hanya berangkat haji, tapi mereka juga bawa barang dagangan. Jadi haji sambil dagang ini enggak apa-apa. Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Tidak ada dosa atas kalian ketika haji kalian sambil mencari karunia dari Tuhan kalian. Jadi saat haji panjenengan sambil jualan boten nopo-nopo. Ini saat haji loh ya. Kalau di luar haji tentu tidak ada masalah sama sekali, Bapak Ibu. Ini saat haji, jadi saat panjenengan ihram, saat panjenengan tawaf, saat panjenengan berada di padang Arafah dalam keadaan ihram, panjenengan sambil jualan boten nopo-nopo. Yang penting jangan jualan rokok. Jemaah rahimakumullah. Jangan jual gorengan di sana, enggak apa-apa. Ya kan? Atau bawa apa mie dan sebagainya kemudian dijual di sana, mie instan, Bapak Ibu. Di sini belinya 3.000, di sana jual 20.000 misalnya. Tidak masalah, jemaah rahimakumullah. Dan pahala hajinya tidak berkurang. Kecuali kata ulama, bila dia berangkat haji itu niat dagangnya lebih besar dibandingkan niat hajinya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau sama-sama niatnya, niat haji 50%, niat dagang 50%, kata ulama tetap mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi orang Arab saat itu ketika berangkat haji tidak hanya murni untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mereka juga sambil berdagang. Jemaah rahimakumullah. Nah, saat itu Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang berhaji. Lalu beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi dakwah yang sesungguhnya itu adalah dakwah bil Quran, dengan Al-Quranul Karim, membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang didakwahinya. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mendatangi rumah-rumah mereka. Kemah-kemah mereka didatangi oleh Rasulullah. Selain itu Rasulullah juga mendatangi pasar-pasar.
Ya. Ada 3 pasar yang terkenal di Mekah saat itu. Pasar Ukaz, Majinnah, dan Dzil Majas. Kemudian Rasulullah SAW berseru kepada mereka. Ya. Ini keberanian beliau dalam berdakwah. Kata Rasulullah, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang ajam. Jika kalian beriman, kalian akan menjadi raja di surga. Nah, selain menyampaikan pesan-pesan dakwah, terkadang Nabi menyampaikan juga meminta jaminan keamanan kepada mereka dengan berkata, "Adakah hari ini seseorang yang bersedia membawaku kepada kaumnya dan melindungiku untuk menyampaikan ajaran yang kubawa? Sesungguhnya kaum Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan wahyu Tuhanku." Ya, subhanallah. Karena beliau sudah tidak diterima di Mekah, Bapak Ibu. Dakwah di kota Mekah susah sekali. Banyak tempat-tempat dakwah yang ditutup kemudian dilarang oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Makanya beliau ketika bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang dari luar Mekah, beliau berkata demikian, "Ada enggak di antara kalian yang mau membawaku ke kaumnya, kemudian aku berdakwah kepada mereka, kemudian aku menyampaikan wahyu Tuhanku kepada mereka?" Ya. Akan tetapi saat itu tidak ada seorang pun yang memperdulikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal-awal dakwah di musim haji tidak ada seorang pun yang memperdulikan Nabi, Bapak Ibu. Bayangkan ya, ketika mengajak manusia ke jalan Allah tapi tidak ada yang memperdulikan, itu sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Ya. Ibaratnya saya mengajar, saya menyampaikan tapi tidak ada satupun jamaah yang memperdulikan. Tidak ada satupun jamaah yang memperhatikan, jamaah rahimakumullah. Tentu itu sesuatu ujian yang sangat berat. Ditambah lagi Abu Lahab menguntit Rasulullah dan mempengaruhi orang lain. Jadi yang bikin orang tidak ikut Nabi, bahkan menolak Nabi, Bapak Ibu, itu salah satunya adalah gara-gara paman beliau yang bernama Abu Lahab. Tahu kan Abu Lahab ini? Abu Lahab ini orang terkaya di kota Mekah saat itu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sehingga kalau beliau masuk ke pasar, orang-orang pasar itu banyak yang tunduk kepada beliau. Sebab kebanyakan kios-kios di pasar itu miliknya Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab ini menguntit Rasulullah dan mempengaruhi orang lain. Sang paman Abu Lahab selalu mengikuti gerak langkahnya Rasulullah. Setiap kali Rasulullah mengutarakan pesan-pesan dakwah kepada sekelompok orang di pasar dan di tempat-tempat lain, dia menyela sambil berkata, "Janganlah kalian mengikutinya. Sesungguhnya dia seorang murtad dan pendusta. Dia hanya ingin memalingkan kalian dari Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah." Kemudian mereka menolak dengan cara yang kasar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Jadi yang menolak dakwah Nabi dan mempengaruhi orang untuk menolak dakwah Nabi itu pamannya sendiri, Bapak Ibu. Dan paman yang memiliki kedudukan. Kalau paman tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka ucapannya tidak berpengaruh. Jemaah ini memiliki kedudukan, kekayaan yang luar biasa. Makanya orang ikut ucapannya. Ya kan, terutama orang-orang di pasar. Ya, sebab dialah yang memiliki aset dan kios-kios di pasar itu. Lebih banyak miliknya Abu Lahab. Akhirnya orang-orang ketika dipengaruhi oleh Abu Lahab, mereka menolak. Bahkan ada di antara mereka yang mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa berat ujian yang dialami oleh Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau panjenengan sebagai pendakwah, lalu ada keluarga dekat panjenengan yang mengatakan kepada orang, kamu jangan ikut orang ini pendusta, ini pembohong, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dia adalah orang-orang yang bejat di antara keluarga kami, kata orang itu. Tentu kita akan ragu mengikuti orang tersebut. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian, tapi jerih payah dan usaha yang maksimal itu tidak mungkin tidak membuahkan hasil, Bapak Ibu.
Nabi terus berdakwah pada musim haji. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya ada 6 orang kabilah Khazraj. Khazraj ini kabilah besar di Madinah yang saat itu ditemui oleh Nabi dan mereka langsung menerima Islam. Subhanallah. Ini menunjukkan kelembutan hati orang Madinah, Bapak Ibu. Nabi tidak banyak drama dengan mereka, tapi hanya membacakan ayat Al-Quran, setelah itu mereka menerima Islam. Ulama ketika menjelaskan sirah di bagian ini, mereka mengatakan ini menunjukkan kelembutan hatinya orang-orang Madinah. Dan sampai sekarang kelembutan itu masih dirasakan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Dan ada perbedaan yang dirasakan oleh banyak orang ketika mereka datang ke kota Madinah dibandingkan orang-orang yang ada di kota Mekah. Jemaah rahimakumullah. Betapa lembutnya hati orang Madinah. Pada tahun 11 kenabian, Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukan setiap tahun. Ketika Nabi berada di Aqabah, beliau bertemu dengan sekelompok orang Madinah dari kabilah Khazraj. Menurut satu riwayat jumlah mereka sebanyak 6 orang. 6 orang itu namanya adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Rasulullah dan beliau membacakan ayat Al-Quran, maka 6 orang tersebut langsung masuk Islam. Jadi awalnya Nabi bertanya kepada mereka, kalian siapa? Kata Nabi. Kemudian mereka menjawab, kami dari kabilah Khazraj. Nabi tahu Khazraj itu berarti dari Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, berarti kalian ini dekat dengan orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi saat itu banyak di kota Madinah, Bapak Ibu. Kemudian kata mereka, iya, kami dekat dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian bersedia duduk bersamaku dan aku menyampaikan sesuatu kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, iya, enggak apa-apa. Silakan kau menyampaikan apa yang ingin kau sampaikan, kata 6 orang ini. Ini adab. Jadi kalau mau masuk ke perkumpulan seseorang, kita harus minta izin dulu, dan bila ingin menyampaikan sesuatu, minta izin dulu. Termasuk juga di dalam pengajian ini, jemaah rahimakumullah. Ketika panjenengan ingin menyampaikan sesuatu, ya kan, di sela-sela pengajian, maka panjenengan harus minta izin. Ustadz izin bertanya, Ustadz izin menyampaikan sesuatu. Tidak boleh memotong pembicaraan. Ustadz tidak boleh memotong pembicaraan di dalam majelis tersebut. Harus minta izin. Ini adab, jemaah rahimakumullah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, boleh enggak saya duduk bersama kalian? Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kata mereka, oh ya enggak apa-apa, duduk. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran dengan suaranya yang sangat merdu. Lalu ada di antara 6 orang itu yang berkata, sungguh ini adalah Nabi yang dijanjikan untuk kalian, ya, oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kalian. Mari kita masuk Islam dan ikut agama Nabi ini. Maka 6 orang itu pun kemudian masuk Islam, Bapak Ibu. Ya. Enggak bertanya gimana agama Islam itu, apa aja ajarannya. Kemudian nanti kalau kami masuk Islam dapat apa? Enggak bertanya demikian. Cukup dibacakan ayat Al-Quran, mereka tersentuh, kemudian mereka masuk Islam. Dan ini menunjukkan apa? Kelembutan hati orang Madinah, jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah 6 orang ini masuk Islam, Bapak Ibu, 6 orang ini berjanji kepada Rasulullah bahwa mereka akan menyebarkan agama Islam nanti ketika pulang ke Madinah. Nah, berkat perjuangan dakwah 6 orang inilah Islam tersebar di kota Madinah. Kemudian mereka juga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berharap engkau akan datang ke Madinah menjadi pemimpin kami yang menyatukan kami antara Khazraj dan Aus. Ada 2 kabilah di Madinah yang sangat besar dan mereka saling gontok-gontokan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, jamaah rahimakumullah. Suku Khazraj ini lebih dekat dengan orang Yahudi saat itu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah mereka pulang ke Madinah. Ya.
Nah, di Madinah mereka berdakwah, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa orang yang mengikuti dakwah mereka. Setelah musim haji tahun 12 kenabian, tahun berikutnya, maka 12 orang itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti terjadi baiat antara Nabi dan 12 orang laki-laki dari Madinah. Baiat itu apa? Baiat itu janji setia taat kepada pemimpin. Kalau dulu di zaman Nabi ya kepada Nabi, kepada khalifah, dan kepada khalifah-khalifah sampai khalifah itu digulingkan oleh Kemal Ataturk, Bapak Ibu. Baru setelah itu tidak ada khalifah, jemaah rahimakumullah. Dan banyak orang sekarang ini yang menyalahgunakan baiat. Jadi baiat kepada pimpinan kelompok mereka, bukan kepada pimpinan kaum muslimin secara umum. Ya, ini tidak benar dan ini bagian daripada bid'atun kabirah, bid'ah yang besar. Karena baiat yang semacam ini bisa membuat kaum muslimin terkotak-kotak. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau tidak berbaiat kepada mereka, bukan kelompok mereka, berarti dianggap kafir dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Ya kan? Ada kelompok-kelompok tertentu. Ya kan? Misalnya Islam Jamaah. Kalau mau masuk ke Islam Jamaah, maka harus berbaiat kepada imamnya, harus setia kepada imamnya. Itu kan imamnya mereka, bukan imam kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Maka baiat yang seperti itu tidak sah dan itu termasuk bid'ah dalam agama. Baiat yang sah itu baiat kepada pemimpin, kepada khalifah dan khalifah kaum muslimin. Ya, kalau pemimpin itu bukan pemimpin kaum muslimin tapi pemimpin negara, maka kita tidak diwajibkan untuk berbaiat kepadanya. Ya. Nah, 12 orang laki-laki dari Madinah yang mana mereka ini Islam berkat dakwah 6 orang yang pertama-tama kali Islam di hadapan Rasulullah. Itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian menemui Rasulullah di Aqabah. Ya. Nah, di Aqabah pertama. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membaiat mereka. Ya. Adapun isi baiatnya satu, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Yang kelima, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakang. Yang keenam, tidak akan membantah perintah Rasul dalam hal kebaikan. Ya. Tidak ada baiat yang mengatakan bahwa kalian harus memberikan upah kepadaku, kalian harus memberikan gaji kepadaku, enggak ada. Ya. Semua baiat itu untuk kemaslahatan mereka dan kaum muslimin dan manusia secara umum. Kemudian setelah baiat dibacakan, Nabi berkata kepada mereka, "Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Dalam hadis Al-Bukhari. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kaffarah. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. In syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Jika kalian memenuhi maka pahalanya terserah kepada Allah. Jika kalian melanggar janji itu lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu merupakan kafarat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, melanggar syariat Allah, lalu Allah hukum kita di dunia, itu kafarah, penghapusan dosa, Bapak Ibu. Allah tidak ingin kita mendapatkan hukuman di akhirat, maka Allah hukum di dunia. Nabi pernah mengatakan, orang muslim yang susah ketika meninggal dunia, masuk rumah sakit bolak-balik, kemudian saat dinazak juga berat, jemaah rahimakumullah. Itu salah satu cara Allah menghukum dia atas keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, supaya dosanya terhapus dan nanti di akhirat tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Karena hukuman di akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman di dunia. Wala adzabul akhirati akbar.
azab akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan azab di dunia. Kemudian Nabi juga mengatakan, jika kalian melanggar janji itu, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kepada Allah. Bila menghendaki, Allah akan menyiksa atau memberikan ampunan menurut kehendaknya. Jadi kalau misalnya ada orang mencuri ya, dan kemudian pencurian, ketika dia mencuri itu ketahuan, ada 4 orang saksi Bapak Ibu yang bersaksi bahwa dia telah mencuri, lalu dia dihukum. Apa hukumannya pencuri? Dipotong tangan ya kan. Mencuri lagi maka kaki kirinya dipotong. Mencuri lagi tangan kirinya dipotong. Mencuri lagi kaki kanannya dipotong. Jemaah rahimakumullah. Nah, hukuman di dunia itu sebagai bentuk kafarah. Termasuk juga berzina. Orang yang berzina setelah dia punya keluarga atau berkeluarga setelah dia menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Itu kalau dia sudah menikah dan sudah, mohon maaf, dukhul dengan istrinya. Tapi kalau dia sudah menikah tapi belum berhubungan dengan istrinya, maka hukumannya sama seperti orang yang belum menikah. Jemaah rahimakumullah. Nah, hukuman itu tujuannya apa? Sebagai kafarah, sebagai penghapusan dosa. Lalu Nabi mengatakan, jika kalian melakukannya, tapi kalian diam-diam dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kalian, karena Allah menutupi keburukan-keburukan kalian, maka kata Nabi, urusannya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa. Tapi jika Allah berkehendak, Allah juga akan mengampuni. Jadi orang yang berzina tapi dia tidak melakukan hukum rajam karena tidak ada yang mengetahui dia, jemaah rahimakumullah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah akan mengampuni dosa dia bila dia bertaubat. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak mengampuni, Bapak Ibu. Tapi orang yang melakukan hukum rajam ketika dia berzina, jelas dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita seorang wanita datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata Nabi, mana buktinya? Jadi dia ngaku sendiri, Bapak Ibu. Kalau ngaku sendiri itu tidak perlu saksi. Berbeda dengan menuduh atau tertuduh berzina, itu perlu mendatangkan saksi. Kalau ngaku sendiri nggak perlu saksi, ya kan? Ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata Nabi, mana buktinya? Dia bingung. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, nunggu kamu hamil, berarti kamu telah berzina. Setelah hamil datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina, ini buktinya. Kata Nabi, tunggu anakmu lahir. Tunggu anakmu lahir. Setelah anaknya lahir, wanita ini datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir, kapan aku dirajam? Minta dirajam, Bapak Ibu. Kemudian kata Rasulullah, tunggu anakmu usia 2 tahun. Kamu susui dulu anakmu itu. Setelah 2 tahun datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah 2 tahun. Itu kalau orang tidak beriman, 2 tahun itu bukan masa yang singkat, Bapak Ibu. Bisa saja dia pura-pura lupa atau bagaimana kan. Dan Rasulullah tidak bertanya, ya kan? Kemudian tidak mengutus seseorang untuk mengawasi wanita itu. Karena dia datang memang dengan kesadarannya sendiri. Maka setelah 2 tahun datang, kemudian berkata, ya Rasulullah, anakku sudah usia 2 tahun, kapan aku dirajam? Maka Nabi menentukan waktunya, setelah itu dirajam sampai meninggal dunia, Bapak Ibu. Setelah meninggal dunia, apa kata Nabi? Allah telah membangunkan rumah untuk perempuan ini di surga, dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa dia. Jadi hukuman itu sebagai kafarah. Ya. Tapi kalau tidak dihukum rajam karena diam-diam dan dia tidak mengaku, jemaah rahimakumullah, maka ini hukumnya kembali kepada Allah. Bisa saja Allah mengampuni, tapi bisa saja Allah menyiksanya. Ya. Nah, ini isi perjanjian atau baiat Rasulullah kepada 12 orang dari kota Madinah. Setelah pembaiatan selesai, maka mereka pulang ke Madinah. Nah, waktu mereka pulang, 12 orang ini, Bapak Ibu, Rasulullah menyertakan seorang sahabat yang ahli Quran. Namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Ini duta Islam pertama yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah.
Sebelum ini tidak ada. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kenapa Nabi mengutus Mus'ab bin Umair? Dikatakan dalam riwayatnya bahwa Mus'ab bin Umair ini seorang laki-laki yang berwajah tampan. Jadi tegap, putih, tampan. Jemaah rahimakumullah. Secara penampilan itu meyakinkan. Kenapa Nabi mengutus orang yang seperti Mus'ab bin Umair ini? Karena pada umumnya manusia itu pertama yang dilihat apa? Fisik dulu Bapak Ibu. Kalau fisiknya kecil orang nggak yakin. Jemaah rahimakumullah. Ini benar nggak Ustaz ini? Ya kan? Saya kalau berjalan dengan dua orang, ya kan, satu tegap putih tinggi, sama-sama pakai gamis, sama-sama pakai kopiah, maka yang dikira Ustaz oleh orang bukan saya, tapi orang yang sebelah saya. Jemaah rahimakumullah. Jadi ternyata penampilan fisik itu juga pengaruh sebagai marketing dakwah. Ya. Bagian daripada marketing dakwah itu pengaruh. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Makanya setiap nabi dan rasul itu nggak ada yang wajahnya tidak tampan. Semuanya tampan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah menghendaki mereka memiliki wajah yang tampan, Bapak Ibu. Tampan, putih dan gagah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Saking tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata tampan itu juga pengaruh dalam marketing dakwah. Ya, makanya Nabi SAW saat itu mengutus Mus'ab bin Umair. Tentu tidak hanya mengandalkan ketampanan. Kalau tampan tok tapi nggak ada isinya percuma. Jemaah rahimakumullah. Yang luar biasa itu kalau tampan, gagah dan berisi, alim, ya kan, berilmu, Bapak Ibu. Itu plus itu, ya. Kadang ada orang itu nggak tampan, cuman ilmunya luas. Jemaah rahimakumullah. Ada juga yang tampan, gagah tapi nggak ada isinya. Ya kan? Ada yang punya dua-duanya, tampan dan berilmu. Ya. Kemudian ada yang nggak dua-duanya. Udahlah nggak tampan, nggak berilmu lagi. Wah ini. Kemudian selain dikenal sebagai sosok yang rupawan, ya, tegap dan gagah, Mus'ab bin Umair ini juga dikenal sebagai seorang laki-laki yang lemah lembut, Bapak Ibu. Jadi kalau menyampaikan itu orang mudah respect kepada dia karena bahasanya lembut. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Maka saat itu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, ya kan, untuk mengikuti 12 orang itu ke Madinah. Rasulullah mengikut sertakan Mus'ab bin Umair sebagai duta untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka, sehingga beliau dikenal sebagai Muqri'ul Madinah, orang yang pertama kali membacakan Al-Quran di kota Madinah. Muqri'ul Madinah, ya. Selain itu Mus'ab bin Umair mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Jadi orang yang belum masuk Islam itu diajak oleh Mus'ab bin Umair. Ketika ada orang berkumpul kayak ngopi-ngopi begitu kan, kemudian pokoknya jagungan, didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, ada orang yang sangat keras di kota Madinah saat itu, dan dia termasuk orang yang berpengaruh di kota Madinah. Awalnya dia menghina Mus'ab bin Umair, ya kan, menjelek-jelekkan Mus'ab bin Umair, tapi setelah ketemu dengan Mus'ab bin Umair, melihat ketampanan wajahnya dan kelembutan kata-katanya, orang yang keras ini tunduk kepada Mus'ab bin Umair dan juga masuk Islam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi Rasulullah itu mengutus seorang untuk berdakwah tidak sembarangan. Tidak hanya dia berilmu, tapi dia juga pandai dalam bercakap, pandai juga dalam berkata-kata, lembut sikapnya dan juga lembut ucapannya. Jemaah rahimakumullah. Sehingga berkah dakwah beliau, ya, kepada orang-orang Madinah, itu banyak orang-orang Madinah yang kemudian masuk Islam. Awal-awalnya beliau berdakwah di kalangan budak, pekerja, serta rakyat miskin di kota Madinah.
Nah, mereka masuk Islam karena tertarik dengan sikap Islam yang mensejajarkan setiap manusia sebagai entitas yang setara dan di hadapan Allah tanpa memandang dari latar belakang mana mereka berasal. Ya. Itu salah satu yang membuat orang Madinah masuk Islam, jemaah rahimakumullah. Karena Islam ini mensetarakan semua orang. Yang kaya dan yang miskin sama. Yang membedakan mereka hanya ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Bai'at Aqabah kedua, ya, Bai'at Aqabah kedua. Pada musim haji berikutnya, tahun 13 kenabian. Ini tahun terakhir Nabi di kota Mekah. Setelah ini Nabi hijrah. Makanya pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hijrah kaum muslimin ke kota Madinah. Pada musim haji berikutnya tahun 13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sejumlah besar kaum muslimin dari Madinah. Ya. Mereka berangkat dengan menyusup di tengah-tengah orang-orang yang pergi haji. Ketika sudah selesai melaksanakan haji, pada waktu larut malam, mereka keluar sembunyi-sembunyi untuk menemui Rasulullah di sebuah lembah di pinggir Aqabah. Jumlah mereka saat itu kurang lebih 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. 2 orang wanita itu namanya Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Asma ada 2 yang terkenal saat itu. Ada Asma binti Abu Bakar, ada Asma binti Amr. Makanya orang Arab itu kalau nyebut nama suka nyebut bin, karena banyak nama yang sama, Bapak Ibu. Mereka biasanya menggunakan nama kakeknya atau buyutnya. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Kita ini pakai nama sendiri. Untuk anak kita enggak pakai nama kakek kita atau enggak pakai nama orang tua kita. Tapi pakai nama sendiri. Ya kan? Yang nama-nama itu enggak ada di dalam nama-nama kakek moyang kita, jemaah rahimakumullah. Kalau nama kakek moyang kita kan simpel, satu kata aja. Musa, Ibrahim, apa lagi? Muhammad, Ahmad, Umar, ya kan? Kemudian Zaid, satu kata saja. Tapi nama anak-anak kita ini rata-rata tiga suku kata, supaya nggak repot nanti kalau buat paspor, Bapak Ibu. Ya kan? Dan namanya tidak ada di nama-nama sebelumnya, ya kan? Ada nama anak itu kadang susah untuk disebutkan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Baik. Kemudian Rasulullah SAW datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi setelah 72 orang ini berkumpul, Bapak Ibu, untuk menunggu kedatangan Rasulullah, maka saat itu Rasulullah datang kepada mereka ditemani oleh paman beliau bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ada 2 paman Nabi yang Islam, Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada 2 lagi yang kafir, ya, yang kafir. Siapa yang kafir? Abu Lahab dan Abu Talib. Yang Abu itu kafir, Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan Abu Talib bin Abdul Muthalib. Mereka adalah paman Nabi yang kafir. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambillah dari kami apa saja yang kamu suka untuk dirimu dan Rabbmu." Subhanallah. Ini kesetiaan orang Madinah kepada Rasulullah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, jenengan pengen apa dari kami? Ambil, enggak apa-apa," kata mereka. Tapi saat itu Nabi tidak mengambil apapun dari mereka, Bapak. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi itu memiliki sifat iffah. Iffah artinya menjaga kehormatan. Coba kalau kita ada di posisi Nabi saat itu. "Wahai Ustadz, wahai Kiai, ambillah apa yang ingin Kiai ambil dari aku." "Oh ya, saya minta anak perempuan kamu itu, nikahkan dengan saya." Makanya kita ini nggak jadi Nabi dan Rasul, jemaah Allah. Karena apa? Karena kita ketika punya kedudukan sedikit saja sudah mempengaruhi orang, kemudian mengambil hak-haknya orang lain yang sebenarnya tidak butuh kita untuk mengambilnya, Bapak Ibu. Ya.
Ini juga menunjukkan betapa orang-orang Madinah itu memiliki sifat al-ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Dan sifat ini melekat kepada mereka sampai nanti orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Yang mana orang-orang Madinah selalu mendahulukan orang-orang muhajirin. Sampai Allah memuji bagaimana mereka mendahulukan orang muhajirin dibandingkan mereka sendiri. Itu sudah tertanam sejak awal mereka bertemu dengan Rasulullah. Yang mana mereka berkata, ya Rasulullah, ambillah apa yang ingin kau ambil dari kami. Ya. Kemudian saat itu Rasulullah SAW tidak mengambil apa-apa yang ada pada mereka, tetapi Rasulullah justru membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Rasulullah mengajak supaya mengimani Allah dan memberikan dorongan kepada Islam. Kemudian beliau bersabda, ini yang dibaiat oleh Rasulullah kepada 72 orang, 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Kata Rasulullah, aku baiat kalian untuk membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian. Ini aja permintaan Nabi. Aku baiat kalian untuk membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian. Maka ada orang yang pertama maju berbaiat kepada Rasulullah adalah Barra bin Ma'mur. Barra bin Ma'mur, Bapak Ibu, dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia memegang tangan Rasulullah dan berkata, demi zat yang mengutus Anda sebagai Nabi dan Rasul, sungguh kami akan membela engkau sebagaimana kami membela istri-istri kami dan anak-anak kami. Wahai Rasulullah, baiatlah kami. Jadi sunnahnya ketika berbaiat itu jabat tangan, jamaah rahimakumullah. Baik perwakilan atau satu-satu. Biasanya perwakilan dari kelompok itu, perwakilan siapa, jabat tangan. Kecuali yang dibaiat itu perempuan, maka tidak boleh jabat tangan. Ketika Nabi membaiat perempuan-perempuan, mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memegang tangan kami sebagaimana engkau membaiat para lelaki? Kata Rasulullah, aku tidak memegang tangan perempuan. Jadi Nabi itu enggak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya. Padahal baiat itu sesuatu momen yang sangat penting untuk berjabat tangan, Bapak Ibu. Tapi Nabi tidak melakukannya kepada perempuan. Ini menunjukkan bahwa memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Haram. Kecuali pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu membedakan. Kalau perempuan itu sudah tua, sudah ajus itu sudah, kalau dipegang tangannya gemetar gini. Ya. Itu ajus namanya. Maka ini boleh. Walaupun bukan mahram, diperbolehkan. Ya kan? Karena apa? Udah enggak nyetrum Bapak Ibu. Usia segitu. Justru kita yang takut kan? Ya kan? Takut kita. Nah, usia segitu enggak apa-apa, walaupun enggak pakai alas dan sebagainya. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau perempuan itu bukan perempuan ajis, bukan perempuan sepuh, ya kan, masih usia 60, 50, 40, 30, ya kan, maka tidak boleh berjabat tangan dengan dia. Kalau pakai penghalang bagaimana? Boleh enggak? Pakai penghalang boleh enggak? Jadi kiainya, ustadznya pakai apa itu? Serbannya dililitkan ke tangannya gini. Nah, itu kata ulama hukumnya makruh. Bisa mendekati haram. Kenapa? Karena walaupun pakai serban itu tetap nyetrum Bapak Ibu. Apalagi yang salaman itu cantik, jemaah rahimakumullah. Ya kan, glowing. Nah, itu termasuk perkara yang syubhat. Syubhat itu bisa mengkhawatirkan terjadi atau terrumus ke dalam perkara yang haram. Apalagi ketika salaman sambil lihat wajahnya begini. Wah, Bapak Ibu, gak mungkin kan kiainya disalami gini, ya kan? Maka yang lebih aman itu jamaah rahimakumullah, tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya dengan cara apapun, baik dengan tangan langsung atau dengan memakai penutup. Sebagaimana Rasulullah SAW
Karena fitnah terbesar bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan, Bapak Ibu. Jadi yang ada di dalam pikiran laki-laki ini perempuan, itu laki-laki pada umumnya. Makanya laki-laki rela berjuang mati-matian untuk perempuan. Berbeda dengan wanita. Wanita itu pikirannya yang paling utama adalah harta, Bapak Ibu. Makanya nanti di surga, ketika masuk surga, laki-laki itu disambut dengan apa? Perempuan. Wanita, enggak ada bidadara di surga, Bapak Ibu. Wanita yang disukai dia kecantikan, harta dan sebagainya. Makanya nanti sejelek-jeleknya wanita di dunia, kalau masuk surga Allah akan ubah dia dengan wanita yang cantik, lebih cantik dibandingkan bidadari di surga, Bapak Ibu. Ya, karena memang yang dibutuhkan dan yang paling dipenting oleh seorang wanita di dunia ini adalah kecantikan dan harta, jemaah rahimakumullah. Ya. Sedangkan laki-laki perempuan, makanya Nabi mengatakan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Hati-hati bapak-bapak dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dekat-dekat dengan perempuan yang bukan mahramnya akan menimbulkan syahwat. Kalau kita dekat dengan ulama, kita akan dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan perempuan yang bukan mahramnya, syahwatnya akan timbul, syahwatnya akan membara. Ya kan? Walaupun perempuannya tidak cantik, setan akan membuat perempuan itu cantik di mata laki-laki. Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah selesai Rasulullah mempersilahkan mereka untuk kembali ke tempat perkemahan. Nah, sebelum itu ada di antara mereka yang berkata begini, "Ya Rasulullah, kalau kami membela engkau, kami berjuang bersama engkau, lalu engkau bisa mengalahkan mereka, orang-orang kafir Mekah, engkau bisa menguasai mereka, dan kemudian mereka tunduk kepada engkau, mereka semua masuk Islam dan menjadi pengikut engkau, apakah engkau nanti akan kembali kepada mereka dan engkau meninggalkan kami di Madinah?" Apa kata Nabi SAW? "Balid dam ad-dam wal hadam al-hadam, inna minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalim man salamtum." Darah dibalas dengan darah, kata Nabi. Darah dibalas dengan darah. Ya. Kemudian aku bagian daripada kalian, sesungguhnya kalian bagian daripadaku. Aku akan memerangi orang yang memerangi kalian, dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang berdamai dengan kalian. Ini menunjukkan kemuliaan orang Madinah, karena Nabi mengatakan, aku dari kalian dan kalian termasuk bagian dariku. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Jadi saat itu mereka senang, karena mereka menganggap Nabi bagian daripada mereka. Nabi menganggap bagian daripada mereka, dan Nabi mengatakan mereka bagian daripada Nabi SAW. Nah, Nabi menjaga komitmen ini. Walaupun Nabi pada akhirnya nanti menguasai kota Mekah dan banyak orang-orang Islam di kota Mekah, Bapak Ibu, Nabi tetap kembali ke Madinah. Bahkan Nabi wafat di Madinah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ibrah sirah. 1. Orang-orang seperti Abu Lahab akan terus ada di tengah-tengah dakwah Islam. Mereka berusaha tak kenal lelah menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Ya, pasti ada. Cuman namanya bukan Abu Lahab. Ya, namanya bukan Abu Lahab. Ya, bisa namanya Zaid, ya kan? Bisa namanya yang lain-lain, tapi sifatnya seperti Abu Lahab. Misalnya kemarin kan kita dapat berita bahwa BPIP melarang paskibra itu untuk pakai jilbab, ya kan? Nah, itu namanya bukan Abu Lahab, Bapak Ibu, tapi sifatnya seperti Abu. Tapi mereka kalau dibilang Abu Lahab marah, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para dai hendaknya mengetuk semua pintu yang dimungkinkan dapat memperkuat tegaknya agama Allah. Dai tidak boleh putus asa hanya karena gagal mendekati objek dakwahnya. Yakinlah bahwa tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Jadi harus memiliki mental yang kuat seorang pendakwah itu, Bapak Ibu. Jangan berdakwah sekali ditolak, udah pulang nggak dakwah lagi.
Ini cemen jemaah rahimakumullah. Pendakwah itu harus kuat hatinya dan harus sabar. Di sini ditolak, datang ke tempat lain, di tempat lain ditolak, datang lagi ke tempat lain, Bapak Ibu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi dipertemukan dengan 6 orang dari kota Madinah. 6 orang itulah yang menerima dakwah Nabi. Setelah sekian banyak kabilah didakwahi oleh Nabi. Setelah sekian banyak orang-orang yang ditemui oleh Nabi untuk menerima dakwah Islam. Ternyata dari sekian banyak itu 6 orang pada akhirnya menerima dakwah Nabi. Dan berkat 6 orang itu dakwah Islam di Madinah tersebar, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, kesabaran dan jerih payah akan membuahkan hasil yang menggembirakan. Ya. Pokoknya sabar dan berusaha. Sabar saja tapi tidak berusaha juga tidak benar, jemaah rahimakumullah. Yang keempat, Allah menghendaki para pendukung yang pertama yang siap membela Nabi datang dari luar lingkungan yang bukan kaumnya, supaya tidak muncul tuduhan bahwa dakwah Rasulullah adalah dakwah nasionalisme yang dibentuk oleh ambisi-ambisi kaumnya dan suasana lingkungannya. Ya. Seandainya Islam ini besar di kota Mekah, Bapak Ibu, maka mungkin akan ada tuduhan bahwa Islam itu dakwah nasionalisme untuk membesarkan kota Mekah dan membesarkan bangsa Arab saat itu. Ya. Makanya Allah berkehendak kaum yang mendukung Nabi dan melindungi Nabi serta siap berjuang bersama Nabi adalah kaum yang datang dari luar kota Mekah. Kemudian yang kelima, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi Nabi dan Rasul, tetapi umat muslim wajib untuk berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Sebagaimana Nabi tadi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Ya. Kalau kita bisa berdakwah dengan harta, berdakwah dengan harta. Kalau kita tidak bisa berdakwah dengan ilmu, Bapak Ibu, bisa berdakwah dengan tenaga, dengan tulisan, dengan media sosial. Jemaah rahimakumullah. Yang penting jangan sampai kita tidak berdakwah. Karena Allah mengatakan manusia ini semuanya rugi kecuali dia melakukan 4 perkara. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling menasihati, artinya berdakwah. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan sabar, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keenam, berperang melawan orang-orang kafir bukanlah keinginan Nabi, tapi memang perintah dari Allah. Jadi setelah selesai baiat Aqabah yang kedua, Bapak Ibu, ada di antara mereka yang berkata, ya Rasulullah, kalau engkau nyuruh kami berperang sekarang melawan mereka, kami akan berangkat untuk berperang melawan mereka. Kata Nabi, Allah belum memerintahkan. Ya, irji'u ila buyutikum, pulanglah kalian, kembalilah kalian kepada kemah-kemah kalian. Allah belum memerintahkan kita untuk berperang melawan mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa perang melawan orang-orang kafir bukanlah keinginan Nabi, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, baiat merupakan perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi menguatkan komitmen umat Islam kepada pemimpin. Ini baiat yang benar, Bapak Ibu. Sekali lagi, baiat yang tidak benar dan tidak ada tuntunannya adalah baiat kepada pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok-kelompok tertentu. Ini tidak ada di dalam Islam, jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau tidak berbaiat dikatakan kafir, kemudian darahnya halal dan sebagainya. Ini tentu ajaran yang sangat sesat. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah, dan itu bagian daripada bid'ah, dhalalah, sesat. Dan setiap yang sesat finnar, di dalam neraka, kata Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Indakum soal, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pertanyaannya bebas. Baik. Bagaimana caranya supaya tidak toba? Yang jelas toba itu bagian daripada hubbud dunia, cinta kepada dunia, Bapak Ibu.
Supaya tidak tamak itu satu caranya, ingat mati. Ya, ingat mati. Karena Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan alhaakumut takatsur. Sungguh berbangga-bangga dengan hal yang banyak, banyaknya harta, banyaknya pengikut, ya, banyaknya kedudukan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, kalian tidak akan berhenti sampai kalian masuk kubur. Orang kalau dasarnya tamak nggak akan berhenti sampai masuk kubur, Bapak Ibu. Nah, maka untuk menghilangkan itu salah satunya adalah ingat kepada kematian. Ya, ingat mati. Maka kita tidak akan tamak, tidak akan serakah. Yang kedua, Bapak Ibu, ingat bahwa harta yang kita miliki itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita pegang dan kita tidak keluarkan untuk bersedekah, maka semakin susah hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ingat bahwa di dalam harta itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Pertanyaannya apa? Tentang tumpeng. Baik, sebenarnya tumpeng itu kan makanan ya. Jadi tidak ada masalah selama tidak dijadikan ritual-ritual yang tidak dilarang oleh syariat ya. Jadi tidak masalah. Agustusan misalnya makan tumpeng, kemudian yang penting tumpengnya nggak disembah. Setelah lapar dimakan, ini nggak boleh. Tapi kalau hanya dihias. Kemudian yang saya pesan lagi, tidak dibentuk seperti makhluk yang bernyawa, hewan kemudian manusia. Ya, itu enggak dibentuk burung atau enggak dibentuk misalnya enggak dibentuk garuda, jemaah rahimahullah. Yang lengkap, ada kakinya, ada sayapnya, ada matanya, ini tidak boleh, hukumnya haram. Nah, supaya tidak haram itu kakinya dipotong, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada masalah dengan tumpeng, ya kan? Kecuali tumpengnya itu digunakan untuk apa? Untuk ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Ini yang tidak boleh, ya kan? Yang tidak boleh bukan tumpengnya, tapi ritualnya yang tidak diperbolehkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak ada masalah, Ibu. Ada lagi yang lain, jemaah rahimakumullah? Silakan. Tadi Muhammad dia bilang dan dia hijrah atau meninggalkan Mekah karena tidak ada yang memperhatikan dan memperlukan. Nah, sekarang kita di masjid mengadakan pengajian, mengadakan mendatangkan ustaz dan sebagainya. Jamaah itu semakin lama semakin habis. Nah, jadi bagaimana langkah kita gitu kan? Duanya kalau ketemu dengan kita atau dengan menyampaikan itu malah sesama umat Islam malah apa ya, nggak tegur mengos gitu Pak Ustaz. Bila perlu dari jauh sudah menghindar gitu. Nah, bagaimana langkah kita supaya gitu Pak Ustaz? Baik, sabar jemaah rahimahullah. Jadi apalagi pengajian ya, mendatangkan ustadz, lama-lama jemaahnya semakin berkurang. Itu biasa di dalam, apalagi kalau baru masih semangat, ustadznya masih baru begitu kan. Nah, biasanya semangat, orang pengen tahu seperti apa ustadz ini ilmunya. Tapi lama-lama orang udah bosan, kemudian ditinggalkan. Ya, memang harus sabar dalam membangun komunitas dakwah, Bapak Ibu. Yang penting orang itu kalau niatnya berilmu, jamaah rahimakumullah, dan niatnya untuk menuntut ilmu,
maka dia siapapun yang menyampaikan selama isinya ilmu dia akan datang, Bapak Ibu. Ya. Jadi harus sabar. Kalau setiap waktu ada pengurangan dalam pengikut itu biasa. Saya punya, terutama kalau dakwahnya itu dakwah yang orang malu untuk ngikutinya, seperti tahsin Al-Qur'anul Karim. Itu semakin hari biasanya semakin sedikit jemaahnya. Awalnya banyak 30 orang jadi 3 orang, Bapak Ibu. Lama-lama sudah enggak ada jemaah rahimakumullah. Kalau ini masih lumayan ini, masih banyak jemaah rahimakumullah. Ya kan? Yang penting niatnya kita membangun dakwah ini ikhlas karena Allah, nanti Allah akan datangkan jemaah tersendiri. Mungkin yang awal-awal itu datang tapi kemudian tidak datang, yakinlah nanti Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih semangat untuk menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan. Masalah? Baik. Ponakan dan orang dekat. Mahram ya. Mahram kalau dari laki-laki ke atas itu ibunya. Kemudian ibunya ibu. Kemudian buyutnya, ini mahram. Artinya bersalaman dengan mereka tidak masalah. Kemudian kalau ke samping, Bapak Ibu, ke samping itu berarti ibu, kemudian saudari ibu, ya kan? Mbah, saudari mbah, ini mahram. Kemudian kalau dari dia itu berarti anaknya, ya kan? Anak perempuannya, kemudian anak perempuannya punya anak perempuan juga itu mahram. Nah, setelah itu udah bukan mahram. Jadi sepupu itu sudah bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram. Kalau keponakan masih mahram, Bapak Ibu. Ya, keponakan. Mahram itu ada 3. Mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, ya kan? Ada mahram karena susuan. Mahram karena susuan itu ketika seorang wanita menyusui kemudian anak susuannya menjadi mahram bagi dia, bagi suaminya dan bagi anak-anaknya. Ada mahram karena pernikahan. Mertua itu juga mahram. Bahkan mertua ini mahram mu'abbad dalam kitab fikih. Mu'abbad itu selama-lamanya. Walaupun sudah bercerai dengan perempuan itu, dia tetap menjadi mahram. Walaupun si perempuan itu sudah meninggal dunia, maka mertuanya tetap menjadi mahram bagi dia, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi walaupun keluarga, bila bukan mahram, maka tetap tidak boleh berjabat tangan. Ya, hukumnya haram. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Untuk pertanyaan Ibu yang pertama tadi, nanti saya kirimkan ke Ustaz Ahmad catatannya, setelah itu biar di-share ke jamaah atau kepada Ibu ya. Terima kasih sudah diingatkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Rais yang